apa kabar di rumah? Kalau kakak bilang ada sukacita, katakan amin ya. Ada sukacita? Amin. Kurang keras, ada sukacita? Amin. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita pada hari ini, kita nyanyikan Cubi-cubi Umbaba. Nah, adik-adik semua berdiri ya, ikutin gerakan cici. Kita belajar bareng yuk. Yang semangat ya adik-adik semua. Cubi-cubi umbaba. Ay 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 ay. Cubi-cubi ubi umbaba. Ay 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 ay. Sekali lagi. Cubi-cubi umbaba. Ay 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 ay. Cubi-cubi umbaba. Ay 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 ay. Tuhan adalah penolongku yang setia. Tuhan adalah perisaiku. Biar ombak laut menerjang, biar bumi gunung bergoyang. Ku tak takut, karena Yesus selalu besertaku. Sekali lagi yuk. Cubi umbaba. Ay 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 ay. Cubi umbaba. Ay 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 ay. Tuhan adalah penolongku yang setia. Tuhan adalah perisaiku. Biar ombak laut menerjang, biar bumi gunung bergoyang. Ku tak takut, karena Yesus selalu besertaku. Nah, adik-adik semua untuk melanjutinya terlebih dahulu kita berdoa ya. Nah, adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun melalui online. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, kita nyanyikan lagi kembali lagu Hati yang Gembira. Apa sih hati yang gembira itu? Nah, hati yang gembira itu berarti adik-adik semua tidak boleh sedih, tidak boleh marah, tidak boleh cemberut. Nah, kalau adik-adik semua punya hati yang gembira, maka adik-adik semua mempunyai tubuh yang sehat. Yuk kita nyanyikan lagu ini yang gembira yuk. Yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi yuk. Yang gembira ya. Gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, jadi sebagai anak Tuhan, selain kita harus gembira, kita juga harus berani tampil beda. Apa sih berani tampil beda itu, Ci? Nah, berani tampil beda itu berarti kita harus bijaksana dalam perbuatan kita ya adik-adik semua. Nah, contohnya gimana? Nah, jika adik-adik semua mempunyai teman yang jahat, yang nakal, nah kalian tidak boleh mengikutinya, tapi kalian harus saling mengingatkan. Nah, contohnya itu kita harus menjadi anak yang baik.
Karena anak bayi pasti akan disayang Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagu Berani Tapi Beda. Yuk berdiri yuk. Kita nyanyi sambil pakai gerakan ya. Yang semangat ya adik-adik semua. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku pun berani tampil beda. Sekali lagi lebih semangat ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku pun berani tampil beda. Nah, silakan duduk adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Nah, sebelum mendengarkan cerita, kita akan nyanyikan lagu Ada Dua Jalan. Kalau Cici disuruh pilih mau lebar atau sempit, mau jalan yang mana? Ya pasti lebar dong. Kenapa? Ya lebar ya lebih enak jalannya. Oh, belum tentu. Jalan sempit belum tentu buruk loh. Mau tahu? Kita nyanyikan lagu ini ya. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi yuk. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, dari lagu ini kita belajar gak semua hal-hal yang sulit adalah hal yang buruk. Tetap percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita. Selamat mendengarkan cerita. Hai semuanya, salam, selamat hari Minggu. Nah, jumpa lagi dengan Kakak Maria dalam kelas sekolah minggu. Nah, adik-adik, kakak mau sapa dulu. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Walaupun tetap sekolah minggu online, pasti tetap semangat dan sukacita mengikuti kelas sekolah minggu di rumah ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, ada yang ingat cerita minggu lalu? Cerita tentang apa ya? Tentang penabur. Yang pertama, ada orang yang menaburkan benih di mana yo? Di pinggir jalan. Itu orang mendengarkan firman Tuhan, kemudian firman Tuhan itu langsung mati karena tidak disimpan dalam hati. Yang kedua, benih itu di mana yo? Ditaburkan orang di bebatuan, kemudian
mati karena tidak mendapatkan air juga. Kemudian yang ketiga, benihnya jatuh di mana? Semak berduri. Benih itu tidak tumbuh karena dihimpit oleh semak berduri dan akhirnya mati juga. Yang terakhir adalah benih yang terbaik, yaitu benih yang jatuh di tanah yang subur. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan dari seseorang yang begitu luar biasa. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga untuk setiap orang tua dan kakak-kakak pembina yang mendampingi adik-adik sekolah minggu di dalam kelas sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus berikan sukacita dan hikmat. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kakak mau cerita. Pada zaman dahulu ada seorang raja yang hidup dengan kaya raya. Dia hidup berkelimpahan. Tahu ya, kalau orang yang kaya tuh banyak harta, banyak uang, banyak emas. Semua di dalam dia orang yang sangat kaya. Dia juga terkenal dengan raja yang pinter. Nah, ada yang tahu nggak siapa kira-kira nama raja tersebut? Siapakah dia? Ayo kita baca Alkitab kita. Kita akan buka. Ayo ambil Alkitabnya, kita akan buka di dalam 1 Raja-Raja. Ingat ya, 1 Raja-Raja di dalam perjanjian lama. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. Kita mau membacanya supaya lebih jelas lagi. Oke? Adik-adik bisa simak, bisa lihat Alkitabnya dari rumah. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. Perikop di atas adalah doa Salomo memohon hikmat. Ayat kelima, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanku dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di takhtanya seperti pada hari ini. Ayat ketujuh, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat ke-9, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu dengan baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja yang terakhir. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Nah, di dalam firman Tuhan tadi kita sudah membaca tentang seorang raja yang bernama Salomo. Ini Raja Salomo, kira-kira seperti ini bentuknya atau gambarannya ya. Raja Salomo itu seorang raja aja, dia berdoa kepada Tuhan
dikatakan bahwa dia meminta apa kepada Tuhan tadi? Meminta hikmat kepada Tuhan. Seorang raja aja meminta hikmat, meminta kepintaran kepada Tuhan supaya ia dapat menimang mana yang baik, mana yang benar. Karena Raja Salomo itu memimpin suatu bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat banyak, itu bangsa Israel. Nah, kalau memimpin orang banyak itu susah sekali. Jadi Raja Salomo apa yang dikatakan dalam doanya? Ia mengatakan bahwa Tuhan, aku meminta supaya aku dapat menimang mana yang baik dan mana yang salah. Demikian permintaan Raja Salomo. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta umur panjang, dan tidak meminta apapun. Satu yang diminta yaitu hikmat atau kepintaran datang daripada Tuhan. Pada akhirnya apa yang Tuhan buat, atau apa yang Tuhan lakukan terhadap Raja Salomo? Kira-kira apakah Tuhan mengabulkannya? Nah, adik-adik bisa lihat juga ya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan mengabulkan permintaan Raja Salomo. Pada akhirnya Tuhan memberikan hikmat. Bahkan bukan cuma hikmat, dikatakan dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita baca, Tuhan juga memberikan kepadanya kekayaan. Tuhan juga memberikan kepadanya umur panjang. Itu bonus yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan tadi juga bahwa Raja Salomo adalah raja yang penuh hikmat semasa hidupnya, dan tidak ada orang lagi yang penuh hikmat atau penuh kepintaran setelah Raja Salomo. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan atau sudah membaca renungan firman Tuhan mengatakan Raja Salomo adalah seorang raja yang penuh hikmat yang Tuhan taruhkan dalam kehidupannya. Seorang raja aja meminta hikmat. Apakah kita sebagai anak Tuhan sudah meminta hikmat kepada Tuhan? Apakah kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat? Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat berhikmat atau diberikan kepintaran datang daripada Tuhan? Kita rajin berdoa, rajin baca firman. Itu kuncinya adalah supaya kita senantiasa kepintaran terus ditambahkan kepada kita. Di dalam kehidupan kita dalam kehidupan adik-adik sudah pintar, tapi bagaimana cara supaya terus pintar dan supaya terus bersemangat? Yaitu berdoa. Jaga dengan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan adalah firman yang terus memberikan kita sukacita dan semangat. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa baca firman Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan kita terdapat di dalam Amsal pasal 1 ayat ke-7. Amsal pasal 1 ayat ke-7. Ayat hafalan kita hari ini ya. Amsal pasal 1 ayat ke-7. Kita akan membacanya bersama-sama. Amsal pasal 1 ayat ke-7 bagian A. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sudah ada yang hafal? Amsal pasal 1 ayat 7 bagian A. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Satu kali lagi. Amsal pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sudah hafal? Kakak yakin kita semua sudah hafal ya. Nah, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah menghafalkan ayat firman Tuhan, sekarang kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Biarlah senantiasa kami dapat belajar dari Raja Salomo yang terus meminta hikmat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepintaran dan hikmat kepada Raja Salomo. Dan kami mau Tuhan juga memberikan hikmat kepada kami. Biarlah kami senantiasa dapat menjadi anak-anak yang terus berdoa dan membaca firman Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkannya, dan juga setiap orang tua yang mendampingi, dan juga kakak-kakak pengasuhnya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membuat kreativitas seperti cerita tadi, hati yang bijaksana. Kita akan membuat hati seperti ini. Bahan-bahan yang harus adik-adik persiapkan di rumah atau alat-alatnya adalah seperti ada lem, kemudian pulpen, kemudian penggaris. Ini panjang sekali penggarisnya ya. Kemudian gunting,
kemudian pensil, kemudian ada kertas origami. Kalau tidak ada kertas origami, kertas jeruk juga bisa. Ini kertas jeruk. Jadi, kemudian kertas HVS. Kertas HVS tidak perlu banyak-banyak ya, karena kita akan memerlukannya sedikit. Oke, sekarang kita ingin berkreativitas bersama-sama. Yang pertama-tama, adik-adik harus membuat love atau membuat bentuk love, bentuk cinta. Nah, kalau adik-adik punya kertas jeruk, bisa kertas jeruknya dilipat seperti ini. Kalau adik-adik mau menggambarnya dulu boleh juga. Kemudian digunting dari sini, jangan dari sini ya, digunting. Nah, digunting kemudian setelah jadi seperti ini. Ini untuk hati yang pertama. Hati yang pertama harus besar, seperti di sini hati yang pertama. Kemudian kita menggunting hati bentuk yang kedua. Kalau kakak punya pakai kertas jeruk ya, sama seperti proses yang pertama tadi, kita lipat terlebih dahulu seperti ini, dan kita akan hati yang kedua lebih kecil daripada hati yang pertama. Nah, seperti ini. Ini lebih kecil ya, hati yang kedua. Kemudian setelah jadi, kita akan menggunting kertas HVS. Kertas HVS tadi tidak perlu banyak-banyak, guntingannya cukup sebesar penggaris ini, besarnya. Nah, sebesar ini. Oke, kita gunting dan kita ukur terlebih dahulu panjangnya sampai 18. Sampai 18, ini dari 0. Nolnya nggak kelihatan di sini. Ini diukur sampai 18. Oke, setelah diukur ini sudah 18 ya. Nih, sebesar ini, pas sebesar ini dan sampai 18. Ini dari 0, 1 sampai 18. Setelah itu, setelah digunting, bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah selesai semua, kita akan lem yang sudah ada tadi, hati yang sudah ada, yang sudah kita buat. Ingat udah digunting juga, kita akan lem, gunakan lem. Kita akan lem. Ingat yang besar, yang paling pertama itu adalah yang besar, yang kedua baru yang kecil. Kita akan lem terlebih dahulu. Kita akan lem ya. Harus seimbang. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita akan melipat bagian yang kedua, yaitu bagian belakang yang ini. Kita akan mengukurnya terlebih dahulu. Di sini kakak sudah punya ukuran. Kita akan ukur terlebih dahulu. Tadi kan sampai 18. Sampai 18 dari 0 ya, dari 0 sampai 18. Ini nggak kelihatan nolnya di mana ini, kira-kira aja. Nah, dari 0 sampai 3 diberi tanda. Ini tanda diberi tanda. Kemudian 3 sampai 6 diberi tanda juga. Sama di sebelah ya. Di sebelah diberi tanda juga dari 6 sampai 3 diberi tanda, 3 sampai 0 diberi tanda. Setelah diberi tanda, kita akan melipat. Kita akan melipatnya dari sini. Ini tadi dari ujung ya, ujung ke ujung seperti ini. Ya. Sudah itu kita akan lipat seperti ini lagi. Lipat ke dalam. Oke. Setelah ini kita akan memberi lem. Memberi lem di sini, di bagian sini. Setelah diberi lem, kita akan menempelnya di belakang, di sini. Tempelnya harus sama ya,
Sudah, dia akan seperti ini. Oke. Ini sudah selesai. Tinggal kita memberi tulisan di dalam, seperti yang di sini. Nah, ini tulisannya persis seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7 bagian A. Dan silakan tulis nama. Demikian kreativitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.